Artinya semua yang kita butuhkan di akhirat itu sudah kita siapkan mulai di dalam dunia ini. Orang yang bisi rumah di dunia ini megah, rumahnya mewah. Di akhiratnya ada kena kada bisi rumah. Di akhirat bubuk, di neraka lagi Anda punya. Nah ini orang yang hanya memikirkan persiapan di alam dunia. Padahal mestinya kalau kita dalam dunia ini rumah 2 tingkat, berisi rumah, akhirat itu 100 tingkat maka persiapannya. Karena di sana berdiam seumuran, kada berpindah lagi, kada bakal bermati lagi. Nah itu menganggap diri ngarannya sudah mati. Kendaraan kita di akhirat itu mesti ada. Jangan hanya dalam dunia berisi kendaraan, di akhirat kada ada, kena kunyuk-kunyuk di situ. Nah ini yang kada dipikirkan oleh kebanyakan manusia. Yang dipikirkan ini cuma hidup nang 50-60 tahun ini. Kalau kamu berakal, ujar Nabi, maka anggaplah dirimu termasuk orang-orang yang mati. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti datang dan tidaklah kamu dapat menolaknya. Apa-apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi dan kita kadang akan bisa menolaknya dengan cara apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qalat Ummul Munzir ittala'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata 'ashiyyatin ilan nas faqal ayyuhan nas amma tastahuna min Allah. Qalu wa ma dzak ya Rasulullah? Qala tajma'una ma la ta'kulun wa ta'muluna ma la tudrikun wa tabnuna ma la taskunun. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri ishtara Usamah ibn Zaid min Zaid ibn Thabit walidatan bimi'ati dinar ila syahrin. Fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ta'jabun min Usamah al-mushtari ila syahrin inna Usamah la tawilul amal walladhi nafsi biyadihi ma tarafat aynaya illa zanantu anna syuprayya la yaltaqiyan hatta yaqbidallah ruhi wala rafa'tu tarfi fazanantu anni wadi'uhu hatta uqbada wala laqamtu luqmatan illa zanantu anni la usibuha hatta agussa biha minal maut. Summa qala ya ibn Adam in kuntum ta'qilun fa'uddu anfusakum minal mauta walladhi nafsi biyadihi innama tu'adun la'atin wa ma antum bimu'ajizin ila akhirih. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Ummul Munzir berkata, seorang perempuan dari Ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu sore melihat kepada manusia, lalu beliau bersabda, ayyuhan nas ama tastahun min Allah? Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qal tajma'una ma la ta'kulun wa ta'muluna ma la tudrikun wa tabnuna ma la taskunun. Artinya, wahai manusia, apakah kamu tidak merasa malu kepada Allah? Apakah kamu tidak sopan terhadap Allah? Mereka manusia, sahabat-sahabat tadi bertanya,
Apa itu wahai Rasulullah? Apa itu yang dimaksud dengan kadasupan terhadap Allah itu? Apa yang dimaksud dengan tidak malu kepada Allah itu? Beliau bersabda, kamu mengumpulkan sesuatu yang tidak kamu makan, dan kamu mengangan-angankan sesuatu yang tidak kamu perdapati, dan kamu membangun sesuatu yang tidak kamu diami. Artinya orang-orang yang merasa dirinya itu masih lama hidup di dalam dunia, lalu dia mengumpulkan harta karena masih lawas lagi hidupnya, itu dikatakan Rasul orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu itu lebih tinggi kedudukannya daripada takut. Takut kepada Allah itu menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Tapi kalau malu kepada Allah ini lebih daripada itu. Lebih daripada sekedar menjauhkan diri daripada maksiat. Nah, sebenarnya mengumpulkan harta asalkan dengan cara yang halal itu tidak dilarang di dalam agama. Yang kita niatkan harta yang dikumpul itu untuk persiapan di masa yang akan datang, itu pun tidak dilarang di dalam agama. Tetapi perilaku itu disebut sebagai orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama halnya perbandingannya orang besaruan, kita diundang orang ke rumah seseorang. Nah, begitu kita sampai di rumah yang mengundang tadi, disediakan di situ berbagai macam makanan, berpuluh-puluh macam jenis makanan. Ujarna ampun rumah, silahkan makan, apa yang kamu mau, ini halal semua. Artinya kita boleh mengambil sebanyak-banyaknya apa yang ada di situ. Boleh mengambil karena dihalalkan oleh yang ampun saruan ini. Nah, cuma kalau kita di situ punya malu, tentu kita akan mengambil sesuatu yang akan kita makan. Ini prasmanan nih. Macam-macam iwak ada, macam-macam buah-buahan ada. Itu halal bagi undangan. Nah, kalau kita punya malu, cukup kita ambil nasi secukupnya, iwak secukupnya. Walaupun samuan itu boleh kita makan. Nah, tapi kalau kita kada punya malu, haruan ambil, hati ambil, intalo ambil, samuan dikukut. Memang ampun rumah kada sarik, cuma kada tahu dibasa orang ngarannya, kada tahu disupan ngarannya. Nah, sama halnya ini, bahwa urusan dunia ini selama itu yang dibolehkan oleh Allah, yang dihalalkan, itu ambil kada dilarang oleh Allah, kada dilarang. Dan kita niatkan untuk persiapan kita di masa akan datang, itu pun kada dilarang. Cuma orang yang berlaku demikian tadi, orang yang dikatakan Nabi sebagai orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kedudukan orang yang malu kepada Allah itu lebih tinggi daripada kedudukan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya orang yang memakai pakaian yang hanya menutupi kemaluannya. Orang ini memakai laki-laki, kita ambil contoh laki-laki yang memakai pakaian cuma menutupi kubul duburnya di dalam kamar surangan. Ini dalam kamar surangan orang kadada, lalu berpakaian angka itu berselawar handap. Nah, dari segi hukum Allah, hukum fikih, ini kada dilarang, sebab kemaluan ditutupinya,
di dalam kamar orang lain kada ada juga melihat. Itu dari segi fikih itu dibolehkan. Tapi kalau orang ini punya rasa malu kepada Allah, ini kada mau melakukan itu. Walaupun di dalam kamar seorangan tetap berselawar katuk, selawar culok dia kita, selawar nang limpualin tuhut. Walaupun di kamar kada ada orangnya, kada mau pakaian simpak. Walaupun berpakai simpak itu di dalam kamar sorangan menurut fikih itu halal. Tapi kalau kita punya malu kepada Allah, kada malu kita makai itu sopan lawan Tuhan. Nah, jadi artinya bahwa rasa malu kepada Allah ini ditimbulkan daripada satu sifat yang namanya muraqabah. Itu di situ datangnya malu ini. Kalau kita memandang tentang azab Allah, kita memandang ancaman-ancaman Allah, itu timbul takut. Tapi kalau kita memandang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi gerak-gerik kita, Allah selalu melihat apa yang terjadi pada kita, Allah melihat keadaan kita dimanapun, nah di situ timbul haya minallah, malu daripada Allah Ta'ala. Jadi kedudukan malu itu lebih tinggi daripada kedudukan takut kepada Allah. Nah, orang yang mengumpulkan kekayaan lalu dia merasa dirinya masih lama hidup dalam dunia, itu dianggap Nabi sebagai orang yang tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Usamah bin Zaid. Usamah ini seorang laki-laki kecintaan Rasulullah, kesayangan Rasulullah. Abahnya pun Zaid. Zaid itu kesayangan daripada Rasulullah juga. Nah, Usamah bin Zaid ini menukar dari Zaid bin Thabit seorang budak perempuan dengan 100 dinar sampai sebulan. Usamah bin Zaid nukar budak perempuan harga 100 dinar, cuma kredit sebulan hanya punah. Lalu ujar Abu Sa'id tadi, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ta'jabuna min Usamah al-mushtari ila syahrin, inna Usamah la tawilul amal, walladhi nafsi biyadih ma tarafat aynaya illa zanantu anna syufrayya la yaltaqiyan hatta yakbidallah ruhi wa la rafa'tu tarfi fa zanantu anni wadi'uhu hatta uqbad wa la laqamtu luqmatan illa zanantu anni la usibuha hatta agussa biha minal maut. Thumma qala ya bani Adam in kuntum ta'qilun fa'uddu anfusakum minal mauta walladhi nafsi biyadih innama tu'adun la'atin wa ma antum bimu'jizin. Nah, artinya Rasulullah bersabda begitu mendengar kekasih beliau Usamah bin Zaid ini menukar budak berhutang sebulan, lalu ujar Nabi, apakah kamu tidak heran, tidak aneh dari Usamah yang membeli sampai 1 bulan? Di sini aneh juga, Usamah nukar budak wani berhutang sebulan. Sesungguhnya Usamah itu panjang angan-angannya. Usamah itu panjang ngarannya angan-angannya. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya tidaklah berkedip kedua mataku, melainkan aku menyangka bahwa kedua tepi pelupuk mataku tidak bertemu sehingga Allah mencabut nyawaku. Dan tidaklah aku mengangkat pandanganku, maka aku menyangka bahwa aku meletakkannya sehingga nyawaku dicabut.
Dan tidaklah aku menyuap suatu suapan, melainkan aku menyangka bahwa aku tidak menelannya sehingga aku termengkalan sangkal dengannya dalam kerungkungan disebabkan kematian. Jadi Nabi ini satu contoh orang yang sama sekali tidak ada mempunyai angan-angan. Begitu Sidin makan, nah itu pun Sidin kadang menyangka, kadang memastikan bahwa makanan itu bisa sampai lewat tenggorokan, bisa sanggak di tengah jalan. Begitu Sidin memandang sesuatu, beliau pun kadang memastikan bahwa mata Sidin itu bisa berkedip kembali sehingga disambar oleh kematian. Nah jadi Usamah bin Zaid yang mana beliau tadi berhutang menukar jariah 1 bulan, itu dikatakan Nabi sebagai seorang yang tulul amal, panjang angan-angan. Wahai anak cucu Adam, beliau bersabda, wahai anak cucu Adam, kalau kamu berakal, maka anggaplah dirimu termasuk orang-orang yang mati. Kalau kamu berakal, maka anggaplah dirimu termasuk orang-orang yang mati. Nah, itu maksudnya kita di alam dunia ini hidup dengan sedemikian keadaannya, hendaknya kita mempersiapkan untuk hari kematian atau mempersiapkan akhirat itu sekada-kadanya seperti apa yang kita alami dalam dunia, kalau kada lebih daripada yang ada di dunia ini. Nah itu bila kita demikian, kita sudah dianggap orang yang menganggap dirinya itu orang mati. Artinya bahwa kita ini sudah sempurna persiapan kita di akhirat itu, sehingga tinggal menuju pindahnya aja lagi. Nah, rumah kita di sana sudah ada, kita ulahkan. Nah, kendaraan kita di sana sudah ada, kita siapkan. Kebun taman di sana sudah ada, disiapkan. Makanan minuman sudah disiapkan di sana. Nah, walaupun kita diam di dalam dunia, tapi kita ini seolah-olah sudah orang mati ngarannya. Karena persiapan kita untuk mati itu sudah lengkap semuaan di situ. Nah, jangan kita hanya memikirkan kenyamanan hidup nang kadalawas nina. Jangan hanya memikirkan kenyamanan, kenikmatan hidup nang kadalawas ini. Sedangkan hidup nang panjang kaina kita untung-untungan. Untung-untungan ini banyak untung-untungan urusan akhirat nih. Artinya pasrah. Padahal Allah menyuruh pasrah itu urusan dunia. Yang tawakal itu urusan dunia, bukan urusan akhirat. Karena urusan dunia ini Allah sudah menjamin bahwa kita kada akan habis rezeki kalau kita kada mati. Nah itu ayuja pasrah. Karena Tuhan sudah mengurusi itu. Nah urusan akhirat itu Allah kada menjamin kita ini ke surga mati, kada dijamin Tuhan. Nah hendaknya yang kada dijamin ini kita bersungguh-sungguh mempersiapkannya. Nah jadi maksudnya ujar Nabi, anggaplah dirimu termasuk orang-orang yang mati. Artinya semua yang kita butuhkan di akhirat itu sudah kita siapkan mulai di dalam dunia ini. Orang yang bisi rumah di dunia ini megah, rumahnya mewah. Di akhiratnya ada kena kada bisi rumah. Di akhirat gubuk, di neraka lagi anda. Nah ini orang yang hanya memikirkan persiapan di alam dunia. Padahal mestinya kalau kita dalam dunia ini rumah 2 tingkat, berisi rumah, akhirat itu 100 tingkat maka persiapannya. Karena di sana berdiam seumuran, kada berpindah lagi, kada bakal bermati lagi. Nah itu menganggap diri ngarannya sudah mati. Kendaraan kita di akhirat itu mesti ada.
Jangan hanya dalam dunia besi kendaraan, di akhirat kadada kena kunyuk-kunyuk di situ. Nah ini yang kada dipikirkan oleh kebanyakan manusia. Nang dipikirkan ini cuma hidup nang 50-60 tahun ini. Kalau kamu berakal, ujar Nabi, maka anggaplah dirimu termasuk orang-orang yang mati. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti datang dan tidaklah kamu dapat menolaknya. Apa-apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi dan kita kadang akan bisa menolaknya dengan cara apapun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau keluar untuk menuangkan air lalu beliau mengusap dengan tanah. Maka saya berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya air itu dekat daripadamu. Maka beliau bersabda, ma yujrini la'alli la ablughu. Artinya aku tidak tahu, mungkin aku tidak sampai kepadanya. Nah ini Nabi kita hendak berwudu. Di sana tuh ada banyu. Kalau jauh lah ada banyu di sana. Cuma Nabi kita bertayamum. Kan bertayamum di situ-situ juga tuh. Nah, kalau nak mencari banyu ada beberapa langkah di sana ada banyu. Ujar Ibnu Abbas, wahai Rasul, tuh di sana ada banyu. Apa biar bertayamum di sini? Ujar Nabi, barangkali aku kada sampai ke sana aku mati. Nah jadi ini menunjukkan bahwa Nabi itu sebenarnya kada punya angan-angan. Walaupun hitungan yang beberapa detik, Nabi itu kada punya angan-angan. Artinya aku tidak tahu, mungkin aku tidak sampai kepadanya. Nah sebahagian ulama ada yang mengatakan bahwa ini contohnya sembahyang witir. Nah sembahyang witir itu ada yang mengatakan yang afdal itu di akhir malam. Akhir malam itu artinya pukul 4, pukul 3 itu yang afdal sembahyang witir. Ada sebagian ulama lagi yang mengatakan witir itu afdalnya Mbak Isa langsung. Habis sembahyang Isya, sembahyang Ba'diyah Isya, witir. Alasannya yang pertama tadi, witir itu lebih baik dikerjakan di akhir malam karena itu ada hadis Nabi. Ij'alu akhir salatikum witra. Jadikanlah ajar Nabi akhir sembahyang kamu itu witir. Nah, jadi kayak akhir malam. Pukul 3, pukul 3:30 berwitir karena itu ada hadisnya. Ujar ulama yang mengatakan bahwa witir itu lebih baik habis Isya sebelum guring. Alasannya kenapa? Karena kalau kita menunda witir sampai ke akhir malam, kita tulul amal panjang angan-angan ngarannya. Burusakina mati jam 12, burusakina mati jam 1, jam 11. Kesampat lagi berwitir. Nah jadi menurut ulama yang berpaham demikian, witir itu lebih baik disegerakan. Begitu Isya, sunat Isya ba'diyahnya witir. Karena pun ada umur misalnya sampai bangun tah malam, sembahyang sunat yang lain kada baban itu. Tapi urusan witir jangan sampai menunda karena itu bagian daripada tulul amal, merasa hidup lagi sampai ke subuh ngarannya. Maka jar Nabi, bila engkau di waktu pagi jangan merasa hidup sampai kamarian, bila kamarian jangan merasa hidup sampai pagi. Nah makanya witir ini disegerakan, karena kalau aku andak witir kena para subuh berarti aku merasa hidup sampai ke subuh. Nah jadi sama-sama kuat aja dalilnya nih. Yang penting berwitirnya bila-bila kah. Cuma ada pegangan keduanya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil 3 kayu, lalu beliau menancapkan sepotong di hadapannya, kayu yang lain ke sampingnya, adapun kayu yang ketiga maka beliau menjauhkannya. Lalu beliau bersabda, hal tadrun ma hadza? Artinya apakah kamu tahu apakah ini?
Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, hadzal insan wa hadzal ajal wa dzakal amal yata'atahu ibnu adam wa yakhtalijuhul ajal dunal amal. Artinya ini adalah manusia, ujar Nabi, dan ini adalah ajal. Dan itu adalah angan-angan yang dikerjakan oleh anak Adam, dan ia dimasuki oleh ajal tanpa mencapai angan-angan. Jadi Nabi kita menggambarkan bahwa ini manusia, nah ini umur mereka hingga sini ya Nabi, nah angan-angan mereka sampai di sini. Jadi artinya kalau sampai mencapai angan-angan sudah disambar oleh kematian. Nah itulah kebanyakan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ibni Adam wa ila jambihi tis'un wa tis'una maniyah in akhta'athu al-manaya waqa'a fil haram." Artinya perumpamaan anak Adam dan di sampingnya ada 99 kematian. Jika kematian-kematian itu tidak mengenainya, maka ia jatuh pada tua bangka. Manusia ini artinya amunnya selamat dari kematian, ujung-ujungnya kena tua bangka. Tua bangka. Ini inya umur 15 tahun. Garing sihat. Umur 30 tahun operasi sihat lagi. Umur 60 tahun garing pulang, bawa ke rumah sakit sigar pulang. Umur 80 tahun, akhirnya 90 tahun kada garing cuma tuha bangka, kada kawan apa-apa juga tuha bangka itu. Nah jadi artinya ujian Nabi, manusia itu amunnya kada mati ya ujung-ujungnya tuha bangka. Ibnu Mas'ud berkata, ini adalah seseorang dan ini adalah kematian. Di sekelilingnya ada jalan-jalan kepadanya, dan tua bangka itu di belakang kematian tersebut, dan angan-angan di belakang tua bangka. Maka ia berangan-angan, dan kematian-kematian ini adalah jalan kepadanya. Mana saja itu melewatinya, maka menangkapnya. Kalau kematian-kematian tidak mengenainya, maka ia dibunuh oleh tuha bangka itu. Sedangkan ia menunggu angan-angan. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris bagi kami garis segi 4, dan beliau menggariskan di tengahnya satu garis, dan beliau menggaris beberapa garis di samping garis tersebut, dan beliau menggaris satu garis di luar, dan beliau bersabda, atadruna hadza, tahukah kamu ini, ujar Nabi. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih maha tahu. Beliau bersabda, hadzal insan lil khattil ladzi fil wasat wa hadzal ajal muhitun bih wa hadhil agrat lil hututil lati hawla tanhasuhu in akhta'ahu hadza nahashahu hadza wa zakal amal ya'nil khattal kharijah. Artinya ini adalah manusia bagi garis yang di tengah, dan ini adalah ajal meliputi dengannya, dan ini a'rad bagi garis-garis yang di sekelilingnya dan yang menggigitnya. Jika garis ini tidak mengenainya, maka garis ini akan menggigitnya. Dan itu adalah angan-angan. Garis yang di luar daripada segi 4 itu adalah angan-angan. Beliau maksudkan garis yang di luar itu. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahramu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu ithnan, al-hirsu wal amal. Wa fi riwayat wa tashiddu ma'ahu ithnan, al-hirsu 'alal amal wal hirsu 'alal umur. Artinya Rasulullah bersabda, anak Adam tua bangka.
mata kaur, telinga kada mendengar lagi, gigi sudah habis, tangan kada tapi kau bergerak, batis kada tapi kau bergerak lagi, sudah tua bangka. Dan kekal bersamanya dua perkara, nang dua ini kada mau tuha. Satu yaitu kerakusan dan angan-angan. Tamak dan angan-angan itu kada mau bertuha, walaupun nang lainnya semakin tuha di dalam tubuh manusia itu. Dan pada riwayat yang lain, dan muda bersamanya dua perkara, yaitu kerakusan kepada harta dan kerakusan kepada umur. Ada orang saling tuhaan, sudah 80-90 umur, saling sugihan, kikir. Memang kayak itu manusia, kada aneh itu. Nabi sudah mengatakan ketamaan itu kada mau tuha. Kan menurut akal kita, orang itu bila sudah tuha, sugih, mestinya diberiakan harta, diwakapakan, diulakan masjid, diulakan. Ini mestinya macam itu. Nah tapi jar Nabi, nah kikir cinta kepada harta itu kada mau tuha. Lawan anum sama aja, masih semangatnya nang tuha itu tentang kepada harta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naja awwalu hadhil ummah bil yakin waz zuhdi wa yahliku akhiru hadhil ummah bil bukhli wal amal. Artinya permulaan umat ini selamat karena keyakinan dan zuhud mereka, dan akhir umat ini binasa karena kikir dan angan-angan. Angan-angan itu artinya itu merasa umur masih panjang lagi. Itu angan-angan, merasa kena hidup sampai minggu kaina, merasa masih hidup sampai bulan kaina. Nah itu angan-angan. Dikatakan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam sedang duduk, Nabi Isa duduk dan seorang tua bekerja dengan sekup mengubarkan tanah. Nabi Isa duduk di kejauhan sana, ada melihat orang tua mencangkul. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa, ya Allah, cabutlah angan-angan daripadanya. Jadi Nabi Musa, ya Allah, cabutlah angan-angan dari yang tua nang mencangkul itu. Nah, doa Nabi Isa ini kabul. Begitu Nabi Isa berdoa tadi, lalu orang tua itu meletakkan sekup dan berbaring. Maka ia berdiam sesaat. Lalu Nabi Isa alaihissalam berdoa, ya Allah, kembalikanlah angan-angan kepadanya. Maka orang itu berdiri lalu mulai bekerja lagi. Didatangi oleh Nabi Isa, orang tua tadi. Maka Nabi Isa bertanya kepadanya tentang yang demikian itu. Maka orang tua itu menjawab, ketika saya bekerja mencangkul tadi, tiba-tiba diriku berkata kepadaku, sampai kapan kamu bekerja sedang kamu itu orang tua yang lanjut usia? Segan apa ikam lagi bercari? Ikam ini sudah tua, nang dimakan ada aja, apalagi bercari. Nah diriku ini berkata kayak itu. Maka saya limpar sekup itu dan saya berbaring, ampih begawi. Nah kemudian diriku berkata kepadaku, tidak boleh, tidak bagiku dari penghidupan selama kamu masih hidup. Timbul pulang geritik dalam hati ini, kalau ikam kena berumur 10 tahun lagi, kalau kena berumur ikam 15 tahun lagi. Nah, maka saya berdiri kepada sekupku itu, berdiri pulang, mencangkul pulang, karena bisikan timbul kalau berumur 10 tahun lagi. Nah, jadi artinya bahwa urusan keduniaan ini sangat ditentukan dengan masalah amal angan-angan. Bila orang merasa masih panjang hidup, tentu makin cinta kepada dunia. Bila orang merasa umurnya ini kada panjang, nah kada begitu cinta terhadap dunia ini. Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akullukum yuhibbu ay yadkhulal jannah?" Qalu na'am ya Rasulullah. Qala qassiru minal amal wasabbitu ajalakum baina absarikum wastahyu minallah haqqal haya. Artinya
Rasulullah bersabda, apakah setiap kamu ingin masuk surga? Ya Nabi, hakun legamnya ke surga mati. Naam ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah, kadang-kadang mau ke surga mati. Apalagi Nabi yang menawari. Ya wahai Rasulullah, beliau bersabda, kalau ikam hendak ke surga, jar Nabi, pertama pindikkanlah angan-anganmu. Pindikkanlah angan-anganmu itu. Tetapkanlah ajalmu di hadapan penglihatanmu. Jadi setiap kali kita berada, hari ini hari Kamis, ini hari Kamis yang terakhir bagiku. Kada tentu Kamis akan datang hidup. Nah kita kena esok ada umur hari Jumat, anggap ini Jumat yang terakhir bagiku. Jumat yang akan datang kada tahu lagi. Hari Sabtu, nah di pagi Sabtu kita bisiki diri kita, ini Sabtu terakhir bagi kita. Sabtu akan datang belum tentu lagi. Nah jadi tegakkan ajal itu di hadapan matamu artinya. Yang ketiga, dan malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam doa beliau. Nah, jadi ini angan-angan panjang, artinya merasa hidup itu masih lawas, itu tercela. Tercela. Ukurannya tercela itu macam apa? Nah, ukuran tercela itu macam apa? Sehingga kita dicela kalau kita merasa hidup sampai seminggu lagi. Nah, panjang angan-angan itu tercela apabila itu membuat kita meninggalkan satu kebaikan. Nah, itu tercela. Apabila panjang angan-angan itu menimbulkan kita ini malas berbuat kebaikan, nah itu tercela. Artinya walaupun kita merasa panjang lagi angan-angan, tapi kita selalu berbuat kebaikan, nah itu kan jadi masalah. Kenapa panjang angan-angan ini dicela? Karena biasanya panjang angan-angan ini membuat kikir. Nah itu sebabnya dicela. Panjang angan-angan ini mengakibatkan kada tahu hari waktu lagi bercari. Nah ini yang dicela. Kenapa panjang angan-angan itu dicela? Karena biasanya menunda-nunda tobat. Nah itu dicela. Nah kalau orang ini misalnya kada kikir, tobatnya setiap saat, amal ibadahnya tepat waktunya, itu panjang angan-angan itu kada jadi masalah baginya. Kada jadi masalah baginya. Jadi panjang angan-angan ini semacam hanya satu sebab nama akibatkan banyak hal negatif. Nah itu sebabnya dicela. Takuni jauh orang maksiat tuh kenapa dia kada tobat? Karenanya merasa masih ada umur panjang. Kenapa orang mati-matian mencari dunia? Karena ini merasa umur panjang. Kenapa kikir lawan dunia? Kikir bahil karenanya merasa masih panjang umur. Nah itu sebabnya dicela. Jadi bukan masalah angan-angannya panjang umurnya itu nang dicela tuh nang diakibatkan oleh itu, yang diakibatkan oleh itu. Kalau kita merasa lagi hidup sampai setahun, nah kita nih merasa hidup lagi sampai setahun umpamanya, tapi kita niatkan untuk kebaikan, tidak ada perkara kebaikan melainkan kita perbuat. Kita orang yang pemurah, kita orang yang selalu bertobat kepada Allah, kita orang yang menggunakan waktu yang baik sebaik-baiknya. Nah ini masalah merasa umur lagi setahun itu kada dicela dalam agama, kada dicela. Nah kita ini rasa lagi hendak hidup na umur 10 tahun lagi. Nah, 10 tahun lagi. Untuk apa hidup 10 tahun lagi? Untuk menambah amal, menambah ilmu. Lalu waktu ini kita gunakan untuk kebaikan, nah itu kada dicela. Panjang angan-angan itu dicela karena biasanya menimbulkan hal-hal yang kada baik, hal yang negatif itu. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirah wa a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat
wa a'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dunia yang mencegah kebaikan akhirat. Nabi kita berlindung kepada Allah dari dunia yang membuat sengsara akhirat. Mengapakah? Urusan dunia yang membuat sengsara di akhirat, Nabi kita berlindung kepada Allah daripada itu. Yang kedua, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hidup yang mencegah kebaikan mati. Dari hidup yang mencegah kebaikan mati. Artinya mun hidup nih bakalan menambah kebaikan aja, panjangkan umur. Amun hidup nih bakal dosa aja lagi digawi, ya baik mati akan. Itu maksudnya. Kan nang tahu tuh Allah. Nang tahu itu Allah. Waktu kita akan datang nih banyak baikan yang kita perbuat, banyak dosa kah? Nah, amun anggaran waktu akan datang ini banyak dosa, baik mati wah ini. Baik mati wah ini. Kalau pacangannya akan datang ini bakal kita perbuat kebaikan, minta panjangkan umur. Nah, itu artinya, dan aku berlindung kepadamu dari hidup yang mencegah kebaikan mati. Nah, ini yang ketiga nih bab kita, masalah kita. Dan aku berlindung kepadamu dari angan-angan yang mencegah kebaikan amal. Ayo haba angan-angan, tapi jangan mencegah kebaikan amal. Itu kan jadi masalah. Yang jadi masalahnya beangan-angan tapi mencegah kebaikan amal. Apa kebaikan amal? Tobat itu kebaikan amal. Nah, zuhud kebaikan amal. Pemurah kebaikan amal. Nah, akibatnya angan-angannya panjang, tercegah semuaan itu. Nah, Nabi berlindung daripada yang demikian itu. Nah, kemudian asar artinya perkataan daripada para sahabat dan lain-lainnya.